Pertama dan utama adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bisa menyempatkan diri untuk menerima hidayah atau petunjuk dari Allah SWT dengan cara membaca, memahami, sekaligus bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapatkan hidayah Quran ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memprakarsai dan memotivasi pada umatnya agar senantiasa suka membaca Al-Quran, karena Quran itu diturunkan Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya yang namanya manusia dan umat Islam pada khususnya. Begitu juga salawat dan salam untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh berikutnya sampai akhir zaman. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat ke-43. Sudah belum? Wa kaifa yuhaqqimunaka indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa kaifa yuhaqqimunaka, dan bagaimana, kenapa mereka mengangkat hakim, mengangkat kamu sebagai hakim pemutus perkara, mengapa mencari-cari putusan kepadamu? Wa indahum, sedangkan di sisi mereka At-Tauratu, ada kitab Taurat. Ini menunjukkan bahwa isi hukum yang ada pada kitab Taurat sama dengan yang ada pada Quran. Kenapa pura-pura mencari keputusan keadilan kepadamu? Ada mereka sudah punya kitab Taurat, sudah punya kitab undang-undang sendiri. Fiha, di dalam kitab Taurat itu hukum Allah, ada hukum Allah. Ketentuan-ketentuan secara itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Kok gaya, cara saya ingin gaya, minta
meminta keadilan kepadamu. Apalagi mereka belum menyatakan masuk Islam, agamanya masih Yahudi, mengaku Yahudi. Supaya tamanna, kemudian mereka nanti akan berpaling, mengabaikan mimba tidak setelah kamu putuskan. Nanti setelah diputuskan hanya ingin ngejek saja, merendahkan saja. Diputuskan perkara itu terus dipersekusi, dilecehkan. Kenapa? Wa'alaika, karena mereka itu tidak ilmunya beriman. Bagaimanapun orang yang tidak beriman tidak mungkin mengambil hukum dari kamu. Yang mengambil hukum dari kamu karena mereka beriman, mereka belum beriman. Ya itu hanya main-main saja, ingin menguji kemampuanmu, ingin menguji Quran itu benar-benar dari Allah atau tidak, sehingga dicocokkan orang bodoh kalau Taurat. Bahkan saya sampaikan kemarin, mereka sengaja merubah posisi ayatnya di satu sisi pindah ke lain, bahkan ditambah diganti dengan ungkapan mereka yang ahli di bidang bahasa, ya bahasanya bahasa Ibrani pada waktu itu. Ini yang harus dipahami, hati-hati kalau mereka ada kepura-puraan terhadap utusan Muhammad SAW ini ya, Nabi Muhammad ketika berada di Madinah menghadapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengaku Islam tapi hanya di bibir saja, namanya orang munafik. Itu berhadapi Nabi sedemikian rupa. Dan itu pun sebagai pelajaran bagi kita, sampai kapanpun tidak ada orang yang loyal 100%. Bahkan orang-orang yang berseberangan pasti ada semacam kepura-puraan. Bahasa kita, tidak ada teman yang abadi, yang ada yaitu kepentingan. Orang politik kan gitu, begitu saya ukur. Ya contoh aja, contoh Pak Amin dengan bisa berseberangan, bahkan yang satu dikeluarkan karena kepentingan politik, kepentingan agama, apalagi kepentingan berkeluarga, mesti tidak seperti itu. Ini contoh aja, bukan apa-apa, tapi memberi contoh bahwa politik itu tidak ada teman yang sejati, yang ada yaitu kepentingan yang sejati. Selalu ada kepentingan. Kalau dianggap itu tidak mendukung kepentingannya, maka ya walau bentuk pisah ya disingkirkan. Itulah teganya politik yang tidak dilandasi dengan etika yang bagus. Maka kita sebetulnya tidak boleh putus asa. Dimanapun non-politik itu sebagai alat untuk mengatur negara. Kalau kita tidak terjun politik, karena politik dikuasai oleh bangsa lain atau paham lain, banyak umat Islam dijadikan objek, bahkan perlu disingkirkan dalam peta kekuasaan. Jadi yang harus kita harus tetap berusaha untuk mengikuti politik yang ada, yang sekiranya akan membawa keuntungan terhadap umat Islam. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada
itu banyak. Maksudnya bahasa kami itu turunnya Taurat itu tidak langsung Allah menurunkan, tapi lewat malaikat Jibril, dan didorong oleh keinginan Nabi Musa sendiri untuk mendapatkan petunjuk pedoman dalam mengatur masyarakatnya. Maka dikatakan bagi kami. Yang kedua, kata kami itu menunjukkan keagungan, kemuliaan. Seperti Presiden mengatakan kami, seperti dalam kami ini adalah tidak boleh Presiden mengatakan saya Pancasila, saya tidak boleh. Ini contoh saja. Itu juga para pemimpin kalau bicara mesti kami. Ini harus dipahami dalam berbahasa. Inna sesungguhnya kamu anjalna telah menurunkan At-Taurat kitab Taurat. Sungguh telah menurunkan Taurat sebagai pedoman hidup bagi orang yang mengaku Yahudi maupun mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Fiha di dalam kitab Taurat itu dan ada petunjuk, isinya petunjuk termasuk 10 perintah, the Ten Commandments. Perintah kepada Nabi Musa ketika berada di Gurun Sinai. Nur dan cahaya memberikan penerangan kepada orang-orang pengikut Musa agar di dalam memutuskan perkara di dalam hidupnya senantiasa berpegangan pada petunjuk Taurat sehingga tidak gelap, ada cahaya yang jelas. Hukuman dia, oh ini ayat ini, nomor ini, surat ini, saya kira ketemu. Yahkumu yang menjadikan bahan untuk menetapkan perkara, untuk memutuskan perkara, menghukumi dia dengan Taurat itu an-nabiyunya beberapa nabi-nabi setelah Musa itu semuanya menghukumi perkara dalam mengatasi, mengatur umatnya memakai kitab Taurat, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Sehingga pada generasi berikutnya dibuatlah namanya Taurat, disebut namanya Perjanjian Lama, yang Injil disebut Perjanjian Baru. Itu sudah tampak sekali mereka merubah namanya saja, dirubah, apalagi isinya yang orang lain tidak tahu. Ini yang jelas-jelas. Nah, kita tidak boleh merubah. Walaupun ada kitab suci itu Holy Quran, kitab suci, tapi tetap namanya Al-Quran. Tidak boleh disebutkannya kitab suci, ya Al-Quran. Maka Al-Quran itu artinya bacaan yang harus dibaca terus, dipahami. Maka di bahasa kita menjadi Quran. Di Quran itu dari kata Quran, bacaan utama, bacaan pokok. Maka biasanya pegawai-pegawai itu belum bekerja kalau belum membaca Quran. Pada waktu itu ya, dulu kan gitu, kalau masuk kantor kalau belum membaca Quran dan belum bekerja. Ya, Quran itu menjadi sarapan pagi, bahkan sebagai istri kedua setelah istilah sendiri ini zaman dulu. Apa? Informasi yang di SMA 1 kelas yang akselerasi itu baca Quran dulu pas pembelajaran dimulai. Lalu sekarang sampai sekarang. Maksudnya kita ada formasi dan nanti biar dalam bekerja itu sudah punya pemikiran, nanti ada ini benar saja seperti ini, bagus. Namun Quran zaman sekarang itu kadang-kadang ditunggangi untuk kepentingan politik seperti Kompas,
jelas-jelas mengarah sehingga ada beberapa orang kompas itu dikatakan komando pastor. Betul orang saya tidak tahu, tapi sejak saya kecil sudah ada mengatakan kompas itu komando pastor. Tapi yang tanya lenggananya itu juga banyak orang-orang bahkan Gus Dur atau kiai-kiai itu malah yang dibaca kompas. Inilah keanehan luar biasa. Maksudnya juga bagus untuk mencari keseimbangan cerita dari ini. Jadi kitab Taurat itu digunakan untuk mengatur negara, menghukumi suatu perkara oleh para nabi. Nabi yang apa? Allah Islam, yaitu orang-orang yang berserah kepada Allah atau beragama Islam. Jadi ini yang para nabi semuanya itu agamanya Islam menurut Al-Quran. Quran adalah wahyu Allah. Allah pasti akurat 100% benar, sehingga dikatakan Sadaqal Azim la mubaddila, tidak ada orang yang bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Digunakan menghukumi siapa? Lilladzina, untuk orang-orang itu yang mengaku pengikut Yahudi, orang yang berarti dihukumi pakai kitab Taurat. Warbaniyun, dan para pendeta Yahudi. Para pendeta Yahudi itu Rabbani yang jaga orang-orang yang dekat kepada Allah, atau ulama-ulama Yahudi itu biasanya Rabbani. Nah, cara Indonesia ulama Islam namanya Yai, itu loh. Nah, ulama Yahudi namanya Rabbani. Wal ahbar, dan pendeta Nasrani itu ahbar, para pendeta. Ya, pendeta itu ada dua, satu pastor, dua pendeta. Kalau bisa beberapa pastor itu yang pimpinan agama yang tidak boleh nikah, agar konsentrasi fokus pada tugas kegerejaan untuk menggembala siapa? Umat, bukan kambing. Jadi kita itu oleh gereja disebut domba-domba yang lepas. Tapi digunakan kita melawan kafir tidak boleh. Padahal kita lebih enak mana digunakan kafir daripada domba. Lebih menghargai kata kafir dibandingkan kata domba. Coba dengan bagus-bagus kadang-kadang diulangi wedus. Nah, kayak orang Palembang pantas untuk jenggot. Ini cara. Kalau yang tidak jenggot, domba apa itu? Domba. Nah, inilah kalau kadang-kadang sok dijadikan anekdot. Kenapa diucapkan kafir? Tapi tidak, yang tersinggung dalam umat Islam sendiri, yang berbeda mereka sebenarnya sudah biasa, tidak apa-apa. Itu yang kita mungkin umat Islam itu sudah dibeli keimanannya, kemudian membuat gara-gara dirubahlah kata-kata kafir menjadi non-muslim. Betul, sudah bagus kafir karena Allah tidak mungkin memberi label negatif atau jelek kepada hambanya, karena Allah lebih tahu dan Allah itu pengasih lagi penyayang. Jadi jangan kita punya prasangka terhadap istilah-istilah yang telah ditetapkan Allah. Ini yang harus dipahami. Jadi Allah itu sangat sayang harta kekayaan seluruh dunia, seluruh bumi ini isinya. Silakan ambil walaupun kamu tidak menyembah aku. Ya, kita bisa melihat semuanya. Allah tidak pernah milih-milih hambanya yang bekerja. Wah, ini khusus untuk orang Islam, bukan, khusus untuk orang beriman. Semuanya yang bekerja keras akan diberi rezeki Allah. Maka ada ayat wa man yuridu dunya
siapa yang nukti minha, siapa yang menghendaki dunia diberikan. Wa yusil akhirah, menghendaki akhiratnya diberikan. Karena Allah itu sangat suka pada orang-orang yang bekerja. Maka kita diwajibkan bekerja sesuai dengan profesinya. Kita sudah bekerja. Setelah reformasi diusahakan orang bekerja, diusahakan asal bekerjanya di bagian ini dipindah ke sana dengan alasan orang kalau sudah punya eselon tinggi itu mesti kemampuannya beda. Walaupun kemampuan beda, tapi ketika kita menghadapi stafnya itu ahli di bidangnya, sedangkan kita datang dengan suasana baru, tidak paham masalah tugasnya, bagaimanapun akan diledek oleh stafnya karena tidak ahlinya. Maka Islam tetap mengedepankan ahlinya. Ada ayat khusus namanya fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau memang tidak tahu. Tiba-tiba anak baru tanya, atasannya tidak tahu karena bukan bidangnya. Ini kan ada ijazah guru ditempatkan di pertanian, ada pertanian ijazah guru ditempatkan di kesehatan. Nah, jadi kacau. Itu gara-gara reformasi, namanya reformasi kebablasan. Kalau Pak Leman istilahnya berkemajuan, tapi menjadi bahasa Jawa apa Pak? Kemajuan. Lawan Pak, berkemajuan dengan kemajuan itu kan? Kemajuan apa ya? Kebablasan. Kebablasan. Padahal tujuannya kita Islam berkemajuan, tapi kemajuan sampai sholat Id disuruh di rumah, pakai imam, pakai khotib di rumah. Coba itu kan kemajuan apa? Tidak ada petunjuk dari Nabi sholat Id di rumah itu tidak ada. Apalagi sholat sunat. Sekarang ya sholat Id di rumah aja, imamnya bapaknya, imamnya ibunya, anaknya, terus bapaknya khotbah. Memangnya sampai orang bisa khotbah. Ini sekarang muncul fatwa Masjid Tarjih dianjurkan, tapi tetap ada solusi alternatif. Kalau tidak bisa ya sholat Id di rumah. Bagaimanapun tidak nyaman, apa setiap rumah itu bisa mengimami. Ini harus dipahami. Terus sekali lagi membuat fatwa harus melihat lapangan. Kita di Menara Gading dari atas dianggap kayak awal TV. Dan yang bakal memang kiai, yaitu ilmunya aja mumpuni yang ngomong imami bujurnya anaknya khotbah rapopo tapi pasti orang awam ya Mas ya, jangan sholat Id di rumah terus bujurnya anaknya keluarga dengan terus khotbah saudara bujurnya karena naik bujur bapak ini Allah apalagi Pak Marti harus profesor kok. Ini sering sekarang para ulama yang di atas itu membuat fatwa tidak melihat lapangan. Hanya ini memang ada petunjuknya seperti ini. Memang modalnya seperti praktek di lapangan berbeda. Ini sudah dipahami. Sering saya diskusi di WA itu, dan mereka Islam berkemajuan jadi Islam kemajuan jadi membacanya orang Inggris kan tidak dibaca kemajuan tapi kemajuan. U dan A dari O ya, kemajuan. Ini jadi biar tidak terlalu stres. Baiklah, ini kita lanjutkan. Bimastuf itu sebab mereka diperintah untuk menjaga min kitabillah dari kitab Allah. Mereka disuruh menghukumi pakai kitab Taurat itu agar nilai-nilai Taurat itu selalu
terjaga atau lestari. Dan semua perkara yang tidak pernah dipakai kemudian lama-lama menjadi hilang. Apalagi aturan yang tidak pernah digunakan. Ya percaya dengan biasakan anak dengan rasa dilatih sholat, maka benar masalah anak ajak ke masjid terus. Nanti lama-lama ya kan anak menjadi lupa pada sholat. Maka saya pernah punya saudara dan kiai, anaknya ketika mendapat beasiswa tugas belajar di bidang kedokteran, tidak boleh. Ini tugas belajar bayar, dokter mawon. Nah kenapa? Lagi anak kula mangke sih ingat pada ajaran agamanya, ibadah. Mangke putu kula, anak kula jadi pejabat, di waktu itu lupa kepada agamanya. Ini ya. Saya pun mendapat pesan langsung dari Kiai di Solo, anak saya muda di Solo, ketika selesai di tempatnya itu, kemudian diterima di ITB. Saya pamitkan, kalau kita masuk ke sini nembe kelas KW dan masuknya sudah telah 1 tahun, kelas 2 dan masuk pondok. Karena saya tempatkan teman saya di pondok tidak pernah diulang. Anak saya kerja kok tidak pernah diajar, tinggal pidato sana-sana. Akhirnya kan santrinya rakopeng, akhirnya tak pindahkan. Yang pindah itu ketika pas kerja itu masih tidak kegiatan terus oleh kiainya. Akhirnya Mas Kiai karena dengan diterima di ITB, jangan sampai lupa bahwa di ITB atau di perguruan tinggi umum itu masalah ibadah tidak diperhatikan. Nah itu kan ada image label bahwa di sekolah umum itu ibadah tidak diperhatikan. Ini di kalangan santri kiai seperti itu. Maka ini sama, itu tidak boleh. Akhirnya menjadi pegawai negeri, pegawai bank, lebih parah lagi. Nanti yang diterima itu akhirnya tetap karena hidup berumah tangga butuh sumber ekonomi, sumber penghasilan, maka akhirnya diterima di bank BRI. Kan lebih parah daripada di kedokteran. Ini contoh manusia yang punya prediksi untuk kiai, siapapun memang kita harus percaya kepada Allah. Seperti Umar bin Abdul Aziz ketika beliau disodori oleh Menteri Keuangan bahwa anaknya akan diberi tunjangan. Anak siapa? Presiden akan diberi tunjangan. Presiden kalau seandainya ditinggal mati orang tuanya masih punya sumber hidup, menolak. Enggak, itu namanya saya tidak percaya kepada Allah. Anak saya percayakan kepada Allah. Masalah rezekinya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh orang yang punya prinsip. Jadi jangan terlalu mikir terlalu jauh terhadap anak-anaknya sampai direwani korupsi untuk turunan. Itu seperti tidak percaya pada Allah. Padahal Allah memberi rezeki. Semua makhluk Allah itu diberi rezeki, tapi mikirnya anaknya besok kan. Nah, rusaknya negara terlalu harus sudah mikir tujuh-tujuh tadi, sehingga dicarikan jalan-jalan untuk menuju ke sana, namanya KKN, atau lagi ada korupsi terus sampai uang triliunan hilang terus tidak tahu arahnya. Ini bukan lucu. Kepala negara tidak tahu ada uang 13 triliun, tidak ada. Yang ngaku mengambilnya itu kan aneh Pak. Kalau hanya 1 juta, 2 juta, itu triliunan. Ini ya, karena meninggalkan petunjuk aturan main dari kitab undang-undang yang ada.
Wakanu sedangkan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu alaihi terhadap kitab itu, kitab Allah, sudah menyaksikan, ngerti persis kitab yang diturunkan Taurat itu mereka tahu persis. Ya, menurut kita ya kita tahu persis Quran itu seperti apa. Sudah diberi petunjuk Al-Quran, kita tahu persis, disuruh membaca, bahkan Nabi dalam upaya memotivasi itu banyak 1 huruf 10 kebaikan. Kalau puasa 1 huruf ratusan kebaikan, karena dilipat gandakan, yang melipat gandakan Allah sendiri, tidak, malaikat saja tidak diberi petunjuk. Wa ana ajibi, aku yang membalas langsung orang yang puasa, termasuk ibadahnya. Diberi harapan yang demikian besarnya, tetap kita tidak apa kepencut tahu Pak? Kepencut apa? Tertarik. Bukti ini umat Islam berapa diberi oleh Nabi bacaan. Bahkan saya kalau jenengan sholat membaca ayat yang panjang Al-Quran, tak sholat bacaan. Imam baca surat atau ayat panjang, itu setiap huruf 100 kebaikan. Tapi nak jangan dibacakan ayat panjang sedikit, kira-kira biaya imam sedikit terus terang saja Pak. Panjang, maksudnya kan bersyukur alhamdulillah pahalanya lebih besar, tapi fakta di lapangan imamnya panjang sedikit, jadi yang di belakang ambekannya dowo. Ini yang fakta, jadi termasuk saya kalau makmum enggak gitu. Padahal imam tuh mikir ke makmum dibacakan. Contoh saja, maaf saya tunjukkan, kalau malam Jumat baiknya itu dirutinkan maghrib itu baca kuliah dan guru. Saya diajari setiap malam Jumat jangan lupa kuliah dan guru. Kalau isya atau subuh baca surat Kahfi awal dan akhir, karena sabda Nabi, siapa yang hafal menjaga 10 ayat awal surat Kahfi akan dijaga dari pengaruh dajjal. Seperti ada motivasi dalam diri kita dan untuk makmum, tidak imam mikir awake dhewe atau bahasa kita maca ayat sak senengnya. Ini harus dipahami. Jadi imam harus mikir ke makmum, aja boleh senengnya dhewe. Ini yang harus dipahami. Nah, kita rata-rata ya, imam pocoan tahu. Tidak profesional, ya pokoknya bisa gelem, bisa ditunjuk. Ini rata-rata seperti tidak hanya di sini Pak, di tempat saya juga begitu, bisa gelem, bisa. Tapi rata-rata di tempat itu rawani, nak orang iso tenan, rawani. Tidak berani maju, nanti ayar-ayar, jangan. Seperti itu. Karena tanggung jawabnya imam itu tidak sekedar bacaan saja, tapi juga sekedar rukun dan syarat-syaratnya. Maka imam ketika mau takbir harus melihat jamaahnya itu sudah lurus belum. Jangan masih sekretar wes takbir. Maka dari ngatur itu Nabi cara gitu, sebelum sopnya lurus rapi belum takbir dilihat itu sudah itu dilihat. Ini cara menjadi imam. Maka kita punya kader satu dari Kalimantan namanya imam, walaupun ngajinya sedekah dengan tidur. Maka dari itu ini tadi orang beriman, fala tahsabun nas, kalian jangan takut ke manusia, jangan takut memberi hukum yang benar sesuai dengan petunjuk kitab Taurat itu. Jangan takut pada manusia dalam
berbuat adil dari saksi pun kalian tidak boleh takut kepada manusia. Sampaikan yang benar-benar sehingga diajari doa apa Pak? Yang apa itu Pak? Selamat dengan Pak Heri atau Pak Arba'in. Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu jelas, tampak jelas kebenarannya, dan kami berani membelanya, melakukannya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu tetap salah, dan kami diberi kemampuan untuk menghindarinya. Sampai itu doanya. Maka waksauni, kalian takutlah hanya kepadaku. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan, wala tastaru, kalian jangan menjual bi ayati ayat-ayatku ini samanan dengan harga dolar yang kecil. Jangan kau tukar dengan pahammu, dengan ilmumu, dengan kemampuanmu, sehingga mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya aliran liberal itu kan sengaja untuk menghindar dari hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab, mengandalkan kemampuan otak dan pikirannya, bahwa kami hidup sudah diberi kebebasan untuk mengatur diri sendiri, sehingga meninggalkan secara lepas petunjuk Allah yang diberikan Allah kepada hambanya sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hambanya ini fakta. Maka karena apa? Manusia mengikuti keinginan hawa nafsunya saja. Jadi nah, siapa yang berpengaruh sehingga manusia seperti itu? Ada pihak ketiga yang dijadikan Allah untuk uji kemampuan iman dan pikiran agar selalu bergantung kepada Allah, yang diucapkan bahasa Al-Quran apa Pak? Manusia sudah menggantungkan diri kepada Allah. Bahasa Al-Quran apa? Ingat ya, agar kita merasa menggantungkan diri hanya kepada Allah. Apa itu? Mas Imam ingat tak? Apa itu? Allahus Sopan. Allah tempat berbuat untuk seluruh makhluk itu ada karena Allah. Maka dikatakan surat ikhlas, surat yang bersih, surat yang murni. Apabila kita kembali kepada ayat ini, Quran ayat ini, insya Allah pikiran kita bersih. Karena Allah satu. Allah satu. Dan Allah tempat berbuat untuk seluruh makhluk ini ada karena Allah. Dan semua yang ada diulang-ulang dalam Quran, semua yang ada di muka bumi ini semuanya karena Allah, milik Allah. Itu sudah top, tidak ada bandingannya. Maka dia kembali ke sini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, tidak galau dalam menghadapi hidup kondisi apapun. Maka diteruskan, waman dan siapapun lam yahkum, yang tidak menetapkan hukum, bima dengan dasar hukum anzalallah yang telah ditentukan Allah, tidak dasar Taurat, tidak dasar Injil, tidak dasar Al-Quran, faulaika, maka hakikatnya mereka itu apa? Adalah al-kafirun. Ternyata orang yang tidak memakai undang-undang peraturan yang ditetapkan Allah, diturunkan Allah, itu berarti masuk dalam kategori kafir. Kafir itu apa? Menutup diri dari petunjuk Allah, tidak mau menerima petunjuk Allah, itu namanya kafir. Ternyata tidak mestinya, tapi rata-rata karena pengaruh daripada ilmu dan harta, mereka lupa pada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Kalau memakai hukum Allah itu
kita lepas, maksudnya tidak ada kepentingan pribadi maupun golongan lain. Tapi partai-partai sekarang semuanya berpikir golongannya, masa depan partainya, tidak pernah pikir rakyat. Jadi pikir kok bisa? Dan sebab anggota DPR sekarang itu jadi karena KPU, bukan karena milih rakyat. Karena KPU yang menetapkan, jadi KPU itu dikasih oleh caleg-caleg, terus KPU membuat hitungan yang direkayasa. Angka 1 bisa ditambahi depannya angka 1, bisa di belakangnya tambahin 0, itu bisa 1.900 jadi 19.000. Itu modelnya. Maka KPU sudah sehingga karena yang berani memberi seperti itu adalah kelompok-kelompok yang tidak berpikir agama, maka otomatis menjadi mayoritas. Karena mereka jadi tidak pilihan rakyat, tapi pilihan KPU. Ketika jadi wakil rakyat yang tidak mungkin kepada rakyat, penting aku dapat gaji, ya. Hingga orang-orang yang sebetulnya di luar juga bisa jadi tidak punya ilmu dasar. Contohnya saja istri Ahmad Dhani, Ahmad Jabal Ulan apa. Nah, bisa jadi dari mana itu. Nah, lucu-lucu kadang-kadang orang yang tidak dikenal saja ternyata modelnya yang di pangkos itu tidak dibagi-bagi rakyat, tapi dibagikan kepada KPU. Yang menetapkan suara itu KPU. Apalagi dengan komputer itu merubah mudah sekali karena datanya bisa hilang. Tapi kalau di kertas kan tampak itu di take up atau dicoret atau diganti, kan bisa diganti bedanya. Maka justru alat yang canggih menjadikan orang canggih dalam menyimpan. Yang harus dipahami. Betoknya maksudnya baik, membuat alat canggih itu tidak digunakan seperti itu. Teruskan ayat ke-45. Wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas. Boleh diteruskan. Wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa katabna 'alaihim fiha والعين بالعين بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. تصدق به
istilah ketetapan MPR, ketetapan Quran. Dan kami tetapkan alaihim atas orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ditetapkan di mana? Via di dalam kitab Taurat. Apa isi ketetapan itu? An-nafsa nafsa, bahwa kesalahan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, maka binafsi juga ditebus dengan jiwa. Kita menjalankan atau kita membunuh orang tanpa sebab, maka hukumannya ya hukum bunuh gitu loh. Namanya imbang. Jadi keluarga yang saudaranya, anggotanya terbunuh juga merasa puas. Tapi ada petunjuk lain dalam bahasa dulu bahwa kalau memang ada usaha untuk membebaskan, bisa keluarga membebaskan dengan cara ditebus 100 unta, diberikan kepada keluarga terbunuh, bukan kepada negara, kepada keluarga terbunuh, sehingga keluarga terbunuh semacam terhibur. Coba saya yang terbunuh itu tulang punggung, kalau mati berarti tidak ada yang mencarikan rezeki. Tapi ada semacam apa hiburan tadi, 100 unta. 100 unta dimakan kira-kira berapa tahun, sehingga anak-anaknya mau sekolah bisa dijualkan 1 unta untuk kuliah. Lagi yang nomor 2 mau lamaran kerja, berikan 1 unta. Di unta 100, apalagi dipelihara, dikembangkan. Inilah sehingga apa itu sandaran hidup itu tetap terwujud karena hukum yang adil. Hukum yang tidak adil, hukum 3 tahun pulang, lagi anak tenang-tenang saja, dia dulu, sehingga anak yang terbunuh menjadi dendam. Ini kondisi nyata seperti terjadinya Santoso di Sulawesi, karena dia tahu persis bahwa bapaknya dulu dibakar di masjid, sudah mengungsi di masjid itu, masjidnya disiram, berarti dibakar. Maka dia minta nuntut supaya yang bakar itu tapi tidak diselesaikan dengan hukum. Maka dia berontak, harus membunuh pada keluarganya. Untuk itu, terus supaya mereka jaga benar pemerintahnya, terus dikatakan dia sebagai teroris. Ya, sehingga dunia kan masa berarti ini perang itu, padahal itu hakikatnya masalahnya nuntut keadilan. Karena dikatakan terus dia minggat ke hutan, melakukan gerilya malam hari, datang ke kampung, merampok dan membunuh siapapun yang berbeda agama. Karena dulu yang membunuh orang tua itu beda agama. Inilah kemudian agar dibenarkan, diberilah label teroris. Ini harus dipahami. Rusak karena dunia tidak adil, tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aina, dan karena dia dihukum dicukil matanya karena dia dulu membunuh, menembak atau memanah kena mata. Kita itu berbuat jahat, mencelakai orang dengan nyukil mata atau bacok mata kita harus dicukil sebagai keseimbangan, namanya kisos, keseimbangan. Wal amla bil api, dan dia dihukum mulutnya disuap karena dia dulu melukai orang dengan nyobek mulutnya, gara-gara mulutnya tuh berombo susah, suka ngomong sih saksennya. Wasinah, dan dia
modal utuh. Dia punya salah pidana merampas atau ngantem mulut untuk nganti botol kabeh. Dituntut hukum, maka hukumannya ya punya kalau takut harus membayar denda. Denda itu diberikan kepada siapa? Ahli atau yang dilukai tadi. Warjuruha, dan beberapa luka-luka. Luka apa saja? Kisos, ada balasan yang imbang. Luka tangannya ya dilukai tangannya. Inilah hukum yang adil. Ini ada dalam kitab Taurat. Islam pun melakukan semua kitab itu dari Allah, maka hukumnya yang sama, hanya alami revisi perkembangan saja. Namun tetap ada solusi, tidak patok apa Pak? Patok batrol. Tahu patok batrol paling apa? Yang bergugup patah, terus pokoknya ujungnya bukan. Paman tasadaqo, siapapun yang bersedekah karena melukai tadi, kalau membunuh, bahwa kafaratullah, maka itu merupakan tebusan baginya. Jadi mengeluarkan denda. Kalau nyawa sapi atau unta 100. Jadi nanti hakim membuat pertimbangan. Kalau masalah gigi berapa, itu ada hakim membuat pertimbangan. Tapi kalau bisa, namun demikian keluarga pun diberi kesempatan memaafkan, silakan. Lagi keluarga boleh memaafkan, tapi tetap tadi ada kompensasi agar keluarga itu hidupnya tidak sengsara. Namun akhirnya malam sekali lagi ini bagi hakim-hakim harus malam yang siapapun yang tidak menghukumi, tidak menetapkan hukum bima dengan dasar kitab adalah apa yang telah Allah turunkan, faqulaika humul dzalimun, maka mereka itu menjadi zalim. Ini yang harus dipahami. Jadi satu, karena benci dan ingkar kita disebut kafir. Kemudian karena hawa nafsu, karena keinginan nafsunya tadi, hawa nafsu tidak sesuai, ini kan karena nafsu, maka disebut zalim. Kemudian nanti ada lagi menjadi fasik karena keinginan untuk merugikan orang lain. Orang yang menuntut, keluarga yang menuntut dirugikan, tidak dipenuhi, tidak sesuai dengan aturan Allah, maka jadilah dia menjadi fasik, berlebihan. Berlebihan tadi apa? Karena hawa nafsu saja. Selanjutnya waqaffaina ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Baca tak berhenti karena tak budel berubah jadi hak. Minat Taurat dibaca minat Taurat, walaupun kalau dibaca terus dari kita, itulah modelnya bacaan Arab itu seperti itu, tak bisa berhenti jadi hak. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wa qaffayna asarihim
dan kami lanjutkan, kami teruskan, kami iringkan, diteruskan ada kelanjutnya ala asarihim atas jejak mereka orang-orang Yahudi dipimpin Nabi Musa, kemudian nabi-nabi berikutnya terus berestafet berkelanjutan bi Isa bin Maryam dengan diutusnya Isa bin Maryam. Isa itu sebagai pelanjut misi Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi berikutnya, semuanya rata-rata nabi keturunan Israel. Banyak nabi-nabi, paling banyak bahkan manja, maunya itu semua nabi itu dari keluarga. Orang kalau sudah menjadi pemimpin raja itu kadang-kadang tidak peduli pada aturan itu dirubah. Contoh aja, raja itu mestinya menurut aturan awet orang tua dulu itu laki-laki, karena kebetulan anaknya perempuan semua, dan namanya khalifah mesti laki-laki, maka dibuatlah aturan yang memungkinkan anaknya nanti yang putri itu bisa menggantikan menjadi raja. Itulah manusiawi, Pak. Ada tidak seperti itu? Nah, itu kondisi manusia seperti itu, Pak. Jadi sulit untuk berjalan lurus seperti aturan yang telah dibuat. Padahal tujuannya aturan itu agar nanti di belakang bisa, dan laki-laki lebih mumpuni daripada perempuan, tapi kepentingan itu tetap didahulukan, sehingga dibuatlah aturan main yang sekiranya bisa memberi kesempatan pada anaknya yang kebetulan perempuan. Ini kan luar biasa, manusia akan mereka yang memang pinter dengan Paul, pinter Paul, tahu pinter Paul, pinter tenang. Musaddiqan yang meluruskan, membenarkan. Isa itu membenarkan karena yang digunakan hukum juga ajaran Taurat. 5 benai terhadap kitab yang di depannya, yaitu Bina Taurat berupa Taurat, itu membenarkan, membawa, meluruskan, mengamalkan kitab Taurat. Namun apa cukup Taurat disempurnakan? Wa atainahu, dan kami pun memberinya kepada siapanya Isa bin Maryam, diberi apa? Al-Injil, kitab Injil. Kitab Injil sekarang tidak ada, yang ada perjanjian baru. Nah, ini kan termasuk perubahan nama saja dirubah, perjanjian baru, tidak mau pakai Injil. Sebab Injil itu kan dari Allah, dan harus kita rubah hasil karya baru. Tidak, dalam Injil itu dan berisi petunjuk hidup, petunjuk hukum, petunjuk ibadah, semuanya ada dalam Injil. Tapi hanya sebagai penyempurna kitab Taurat, wanur dan cahaya, ya. Karena memberikan orang yang tidak tahu bisa tahu, itu disebut cahaya. Orang yang tidak lihat bisa melihat, itu namanya cahaya. Sehingga orang yang memegang teguh ajaran Injil juga dia memegang lampu dalam hidupnya akan terang menerang. Wa musaddiqan, dan setelahnya sebagai meluruskan, membenarkan 5 benai terhadap isi kitab yang mendahulunya, yaitu Taurat. Minat Taurat yaitu Taurat. Namanya min, disebut min bayan. Min yang berarti menjelaskan, yaitu bahasa Israel menjelaskan kitab Taurat yang ada yang lebih dahulu, yang mendahulunya. Bahdan, dan juga sebagai petunjuk dalam mengatur berbangsa dan bernegara. Isinya pun mau'izatan dan nasihat. Nasihat itu apa?
Nasihatnya apa Pak? Apa? Ya, petua. Fatwa yang berbahasa Arab lagi. Nasihat bahasa Arab betul. Tapi sudah bahasa Indonesia. Nasihatnya bahasa Arab, fatwa juga bahasa Arab. Petua. Jadi fatwa, nasihat, pelajaran, pengajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang takwa. Jadi takwa itu sejak zaman nabi-nabi dulu juga dipakai untuk orang-orang yang berpegang teguh pada aturan-aturan Allah. Jadi kata takwa bukan monopoli Islam. Di semua pengikut Nabi yang setia harus berpegang teguh pada ketakwaan, berpegang teguh pada ajaran agama namanya takwa. Sehingga kalau ada iman dan takwa itu wajar. Karena yang diajarkan Nabi-Nabi sudah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu yang diajarkan agar manusia itu mengakui Tuhan yang besar, yang kedua mengikuti sepenuhnya tanpa reserve namanya Islam, yang percaya pada Tuhan namanya iman. Terus harus kita berbuat baik kepada semua makhluk, apalagi sesama manusia disebut ihsan. Ihsan adalah berbuat baik. Orang yang selalu dipandang baik itu menjadi bahasa bisan. Tahu Pak bisan? Bisan apa Pak? Bisan. Bisan tahu Pak? Bisan itu anak kita tukar anak dari anak ke diberikan namanya bisan. Dari kata biiksan, bisanan. Biiksan orang memandang apa tuh orang tuanya menantu kita itu selalu dipandang baik, maka dia selalu berbuat baik, jangan sampai punya prasangka. Itulah dari bahasa biiksan wong Jawa ngarani bisanan, api-apian, supaya antara sehingga anak kita tidak, kalau ada kekurangannya anak kita rebut bersama, maka jadilah bahasa Jawa bisanan, dari kata biiksan, api-apian, saling memberi yang baik. Anak kita baik kita berikan pada bapak itu untuk jadikan menantu, anak bapak itu baik kita berikan kepada kita untuk menjadi menantu, maka menjadi apa tadi? Bisanan dari kata biiksan, saling berbuat baik. Ojo nanti kalau biasanya orang akur itu